Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur kembali kita dapat memuji memuliakan Tuhan lewat channel YouTube Amazing Grace Community Church GPT Gereja Bethel Tabernakel Kudus, Jawa Tengah. Kita akan bersama-sama di menara doa ini, kita satukan hati berdoa bagi banyak hal. Bagi Bapak Ibu punya pergumulan, saat Bapak Ibu berserah memberikan waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, percayalah Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam segala pergumulan kita. Dan mari kita tidak hanya berdoa untuk pergumulan kita saja. Saat kita berdoa memuji memuliakan nama Tuhan, memberikan korban persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Salah satu amanat agung Tuhan yaitu memenangkan jiwa. Dengan kita berdoa meninggikan nama Yesus, maka namanya yang ajaib akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa di surga buat waktu, kesempatan dan Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk kami dapat memberikan waktu dan memberikan korban persembahan pujian dari pujian lidah bibir kami. Terimalah pujian kami dan biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memberikan korban persembahan yang indah, berbau harum dan menyenangkan hati. Kuduskan hati kami semua. Kalau ada kuasa roh jahat yang ingin mengganggu jalannya menara doa ini, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semua baik hamba-Mu yang ada di studio maupun rekan-rekan mengikuti dengan setia di tempat mereka masing-masing. Tidak ada satu celah pun yang dapat dipakai iblis untuk meruntuhkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Kemanakah kita dapat menjauhi roh Tuhan? Kita tidak akan mampu menjauhi roh Tuhan karena roh Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh ajaib pengorbananmu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersangka bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah karyamu Tuhan, sungguh besar anugerahmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami berikan korban persembahan hanya kepadamu Tuhan. Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, amin, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada.
indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya. Amin. Sungguh menakjubkan Kau Tuhan, sungguh amat indah Engkau, sungguh ajaib di mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum Engkau Tuhan, hormat akan Engkau. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
mereka akan menyembah-Mu Tuhan. Setiap lidah akan mengakui bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami sungguh kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Sungguh ajaib, adil dan benarlah jalan-Mu, tak terselami jalan-jalan-Mu. Kaulah jalan lurus itu, dan biarlah semua manusia menemukan Kau. Panggil dan pilih mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang besar, nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang layak ditinggikan, nama-Mu yang begitu ajaib, nama yang berkuasa. Biarlah semua manusia mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penolong yang ajaib yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu menjauh dari-Mu Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi? Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mari Roh Kudus tambahkan iman kami lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kau layak, layak, layak disembah. Hanya Engkau yang layak. Kami agungkan nama-Mu. Biarlah nama-Mu berkuasa di seluruh muka bumi ini. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan dan kuasanya bagi Engkau. Langit dan bumi menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, kebesaran-Mu yang ajaib. Kudus, 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 nah Tuhan. Kami memuji-Mu. Engkau layak, layak, layak dipuji, layak terima hormat. Engkau layak. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Salib-Mu ajaib dalam untuk dimengerti. Oh, oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang-Mu. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memang sungguh layak kami kagumi. Karya-karyamu begitu ajaib yang kami dapat lihat, yang kami dapat rasakan di dunia ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Engkau ajaib, anugerah-Mu begitu ajaib. Kami bersyukur, terima kasih Bapa, untuk karya-karya-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam perencanaan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan, Engkau menjamin, Engkau menyertai, Engkau memelihara, Engkau memberkati, memberi kami kuasa, perlindungan. Oh, ada banyak hal yang dapat kami nikmati yang Kau berikan kepercayaan pada kami. Untuk itu Bapa, mari Roh Kudus terus kuatkan iman kami. Segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran kami hancurkan di dalam hidup kami. Itu yang menghalangi kami mempercayai kuasa firman-Mu. Kami percaya saat segala hal-hal yang berasal dari iblis itu meninggalkan hidup kami, hidup kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keberanian menghadapi kuasa-kuasa roh jahat, menghadapi setiap masalah. Kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melompati tembok persoalan, tembok kesulitan, tembok sakit penyakit, segala tembok yang dibangun manusia, yang dibangun oleh iblis juga untuk menentang pengenalan akan Engkau. Kami dapat lompati, bahkan kami dapat hancurkan oleh karena kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami dalam mengikuti menara doa, hati kami selalu ada kerinduan. Inilah waktunya kami untuk selalu mengucap syukur. Saat kami mengucap syukur, apapun yang menjadi kebutuhan kami tanpa kami minta pun, Engkau mengetahui. Dan Engkau pasti mengerjakan segala hal. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati maupun tak pernah kami dengar atau tak pernah kami lihat, Engkau sanggup menyediakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terimalah setiap pujian, penyembahan, korban persembahan pujian kami pada siang hari ini menjadi suatu korban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami semua hamba-hamba-Mu, kami semua yang mengikuti menara doa ini dengan setia, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bacaan kita hari ini ada di Wahyu pasal yang kelima, 6 dan 7 ya. Wahyu pasal 5, 6 dan ke-7. Saudaraku, dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kelima, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu
dan membuka ketujuh meterainya. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, Tuhan Yesus waktu dia sebagai manusia di bumi ini, dia tidak mengerti hari kedatangan Tuhan, hari kedatangan Bapa. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal pertama dikatakan inilah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes karena Yesus Kristus yang menerima wahyu itu memberitahu kepada Rasul Yohanes. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus tahu kejadian-kejadian apa di akhir zaman ini, ada meterai, ada sangkakala, dia tahu. Tapi waktu dia sebagai manusia dia tidak tahu. Nah kemudian kalau kita membaca pasal yang kelima ini, meterai-meterai ini merupakan penghukuman-penghukuman. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa membuka meterai. Artinya tidak ada seorang yang bisa menjatuhkan hukuman. Karena meterai ini berupa hukuman untuk dunia yang jahat ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa, tidak seorang pun yang berhak menghukum dunia ini. Kecuali Yesus yang sudah menang. Mengapa Yesus? Karena dialah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita perhatikan tadi dikatakan, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta ada gulungan kitab. Selalu Bapa itu tidak bisa dipersonifikasikan, selalu nggak bisa dilihat. Jadi Bapa ini nggak bisa dilihat. Dia hanya berupa cahaya kemuliaan, ya. Nah, Yesus pribadi yang kedua itu pelaksananya. Memang harus begitu, saudaraku. Saya pikir itu memang harus begitu. Maksudnya Bapa itu penuh kemuliaan supaya tidak mengurangi kemuliaannya, maka sesuatu yang dilakukan harus melalui tangan pribadi yang kedua. Ngerti yang saya maksud? Supaya tidak mengurangi kemuliaan Bapa yang begitu mulia, maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa itu harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Contoh, di negeri Belanda ratu, ya, yang lalu Ratu Elizabeth, sekarang Pangeran Charles. Ratu itu simbol. Yang melakukan tugas-tugas itu Perdana Menteri Thailand, Raja Thailand. Raja Thailand itu nggak pernah berbuat sesuatu. Dia hanya simbol karena agung. Waktu saya ke Thailand saya mendengar tanah-tanah itu milik raja sebetulnya. Jadi satu saat raja itu memberikan tanah itu kepada rakyatnya. Jadi rakyat merasa berhutang budi kepada raja. Itu sebabnya rakyat Thailand sangat-sangat menghormati rajanya. Tetapi Raja Thailand tidak melakukan sesuatu. Yang melakukan sesuatu adalah Perdana Menteri Thailand. Supaya tidak mengurangi keagungan raja, maka Perdana Menteri lah yang bergerak. Makanya Perdana Menteri didemo, Perdana Menteri bisa keputusannya salah, korupsi. Tapi raja tidak pernah rakyat mendemo raja, tidak pernah. Karena raja itu simbol keagungan. Nah begitu juga saya melihat di sorga. Maka apa yang terjadi di dunia ini meniru apa yang ada di sorga. Mengapa ada raja menjadi simbol keagungan, kekuasaan, kebesaran. Dan raja itu tidak berbuat apa-apa. Tetapi Perdana Menteri lah yang punya kuasa untuk menjalankan pemerintahan. Begitu juga dengan Bapak Yahweh yang duduk di atas tahta yang mulia. Dia tidak menjalankan sesuatu. Bahkan penghukuman pun dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah pelaksana. Bapak ingin menebus umat manusia. Dia mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus umat manusia.
supaya tidak mengganggu keagungan, kemuliaan Bapa, saudaraku ya. Nah di sini kita melihat tidak ada seorang pun yang bisa menghukum, tidak bisa membuka meterai. Karena begitu meterai dibuka, penghukuman datang. Itu berarti tidak ada seorang pun di bumi, di sorga, di bawah bumi yang berhak melaksanakan penghukuman kecuali Tuhan sendiri. Makanya surat-surat 1 Korintus mengatakan jangan menghakimi sebelum waktunya. Surat Roma juga jangan menghakimi. Dan Yakobus mengatakan tunggulah nanti Tuhan sendiri yang menghukum. Kita mesti sabar sampai Tuhan datang. Nanti Tuhanlah yang menghukum. Nah, siapa Yesus ini? Yesus adalah Tuhan. Karena dia yang membuka meterai. Oknum kedua. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau saya ada tubuh, ada jiwa dan roh. Kalau saya itu tubuh, jiwa, roh menyatu. Nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, tubuhnya bisa sendiri, rohnya bisa sendiri, jiwanya bisa sendiri. Begitu saudaraku ya. Itu gambaran Tritunggal. Nah saudaraku, dengan dibukanya meterai, maka di sini dibuktikan sekali lagi bahwa anak domba Yesus Kristus itu yang bisa layak menghukum karena dia sudah menang. Dikatakan tadi dia sudah menang. Ya, dikatakan ya, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang dan ia dapat membuka gulungan. Jadi kalau menang maka boleh menghukum. Kalau menang mendapat otoritas untuk melaksanakan penghukuman. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu harus dicapai dengan proses. Jadi untuk menang Tuhan Yesus harus menderita. Untuk menang Tuhan Yesus harus terhukum terlebih dahulu. Setelah menang dia berhak menghukum. Mengapa? Karena sebelum menang dia dihukum lebih dulu. Nah kalau orang pernah dihukum, menderita begitu rupa, baru dia berhak menghukum orang lain. Secara duniawi begitu kan. Secara duniawi begitu kan. Guru itu pernah jadi murid. Ya kan, kalau sudah pernah jadi murid, dia berhak mengajari orang lain. Ya, nggak ada guru nggak pernah jadi murid, itu nggak ada. Karena dia pernah jadi murid, sekarang dia jadi guru, dia berhak mengajari orang lain. Itu sebuah kebenaran. Puji nama Tuhan. Jadi siang hari ini kita sangat berbahagia karena Yesus Kristus, oknum kedua, pribadi Tuhan sendiri. Dialah yang sanggup membuka meterai-meterai, sanggup menjalankan penghukuman, dan dia nanti juga akan menerima kemuliaan yang sebesar-besarnya. Sekarang kemuliaannya disembah oleh makhluk-makhluk sorgawi. Ya saudaraku ya, kalau kita baca selanjutnya, pasal selanjutnya, kemuliaannya disembah oleh makhluk-makhluk sorgawi. Sebentar lagi bukan hanya makhluk sorgawi yang memuliakan dia, saya dan saudara juga memuliakan Yesus. Disitulah kemuliaan sepenuh. Saya katakan kemuliaan Tuhan sepenuh kalau kita manusia turut menyembah dia. Kalau malaikat-malaikat menyembah dia itu sudah hal yang biasa. Ya, saudaraku. Tapi kalau manusia terlibat menyembah dia, itulah kemuliaan sepenuh. Kiranya rema yang kita terima hari ini membuat kita semakin kagum akan Yesus, semakin takut akan Yesus, karena dia juga yang berhak menghukum semua manusia di dunia ini. Itu sebabnya di Kisah Rasul dikatakan dialah yang akan menghakimi, ya, dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, agungkan Yesus, muliakan Yesus, banggalah akan Yesus. Setiap hari berterima kasihlah kepada Yesus. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati kalian semua. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok hari Minggu jam 8. Kita akan beribadah, kita akan memuliakan nama Yesus, berterima kasih atas segala kebaikannya. Puji Tuhan, bye-bye.